Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama kami. Ini dia NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU atau pencoblosan ulang di 24 daerah untuk Pilkada 2024. MK memberi tenggat waktu yang berbeda untuk pelaksanaan PSU di masing-masing daerah. Tenggat waktu itu bervariasi mulai dari 30 hari hingga ada juga yang sampai 180 hari. Ya, tergantung medan masing-masing wilayah. Kami ajak Anda untuk membahas terkait dengan PSU di 24 daerah. Sudah hadir bersama saya Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, Pan Muhammad Faiz. Kemudian Hakim atau mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan dan peneliti Perludem Muhammad Iqbal Kholidin, keduanya melalui sambungan Zoom. Pak Faiz, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Terima kasih bersama kita dalam NTV Prime Dialog. Kita sapa ada Pak Marwarar Siahaan. Selamat malam Pak Maru. Selamat malam Pak Faiz, Pak Don. Siap, waduh suaranya Pak Maru lantang ya. Sehat Pak Maru? Oke, ada juga Mas Iqbal. Mas Iqbal, apa kabar? Halo, selamat malam Mas. Selamat malam Pak Mar dan Mas Faiz. Iqbal, selamat malam juga. Baik, Bapak-Bapak, sebelum mulai diskusi, kami ajak Anda bertiga dan juga pemirsa, mari sama-sama kita lihat tayangan yang berikut ini. Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari 40 perkara diputuskan sebanyak 24 daerah harus melaksanakan pemungutan suara ulang baik di semua tempat pemungutan suara maupun di sebagian TPS saja. Menimbang dan seterusnya telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan. Salah satunya Pilkada di Kabupaten Serang tahun 2024. Kemenangan Bupati terpilih Ratu Rahmantu Zakiyah digagalkan MK karena temuan keterlibatan Menteri Desa Yandri Susanto, sang suami dalam proses pemenangannya. Pasangan calon nomor 2 yang notabene adalah istri dari Hayandi Susanto selaku menteri. Selain itu, dari bukti tersebut terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada pasangan calon nomor 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah disebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan. Amar putusan Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution didiskualifikasi MK karena dinilai tidak jujur mempublikasikan latar belakang dirinya yang pernah dipidana dalam kasus tindak pidana penipuan. Maka KPU Kabupaten Pasaman dalam hal ini tentu siap menindaklanjuti dan melaksanakan apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi. Soal teknis, kami KPU Kabupaten Pasaman akan berkonsultasi dengan KPU Provinsi maupun juga KPU Republik Indonesia. Selain membatalkan hasil pemilu, MK juga memerintahkan KPU setempat untuk melakukan pilkada ulang paling lama 60 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Dari Jakarta dan Padang, Sumatera Barat, Muhammad Ridwan Mardi Rosa Tanjung, jurnalis NTV melaporkan. Mari kita diskusi. Pak Faiz, sebelum ke substansi dialog, menarik sekali gitu pembacaan amar putusan. Iya. Yang jumlahnya bisa ratusan halaman begitu ya? Betul. Kenapa harus dibaca? Sebenarnya ada perbedaan antara pembacaan dan pengucapan. Pengucapan. Oh, Betul. ini pengucapan. Ini pengucapan, sehingga nama sidangnya sidang pengucapan putusan. Beda dengan pembaca. Kita kalau baca bisa tidak bersuara. Bisa masing-masing juga? Bisa masing-masing. Okay. Tapi kalau pengucapan itu kan keluar kemudian apa yang sedang dibaca, apakah sama dengan suaranya, bahkan di dalam sidang MK itu ada layar besar, bahkan ada videotron kita siapkan di luar, sehingga siapapun para pihak publik masyarakat dalam konteks akuntabilitas sidang
bisa mencocokkan yang Oke. diucapkan dengan yang ada di Ya, dalam jadi kita salinan dengar putusan. sambil kita juga cocokkan naskahnya. Ini tata Betul. tertib sidang, begitu? Ya, ini Ada dasar pasti hukumnya kita. nggak? Iya, kita diminta untuk pengucapan sidang terbuka untuk umum. Maka Oke. kita ikuti ketentuan itu. Oke, sekarang bukan sidang ya. Kita Ya. bahas 24 atau 25 daerah. Nah, ini detailnya 24 itu PSU, satu daerah itu apa? Penghitungan suara ulang, begitu? Rekapitulasi suara ulang. Oke. Jadi ada perbedaan. Kita kan selama ini menyebut PSU. Nah, PSU itu singkatan, bisa saja kita sebut pencoblosan atau pemungutan suara ulang pertama. Yang kedua, penghitungan suara ulang. Nah, dalam putusan yang diucapkan oleh MK kemarin, itu ada 24 yang diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan 1 rekapitulasi suara ulang. Oke. Nah, ini juga satu ini, Mas Doni, sebagai edukasi ya. Jadi, rekapitulasi suara ulang ini berbeda dengan penghitungan suara ulang. Ada beda lagi. Kalau penghitungan suara ulang, kita singkat PSU juga, itu membuka kotak suara bisa kemudian Prosesnya menghitung diulang kembali. dari awal. Iya, hanya hitungnya saja. Oke. Tapi sampai dengan apa yang ada dalam kotak suara. Tapi kalau rekapitulasi ulang, ini tanpa perlu membuka kotak suara satu persatu, kertas suaranya ini suara siapa, tetapi bisa dengan rekapitulasi yang sudah ada. Nah, itulah makanya rekapitulasi suara ulang. Gitu. Oke, saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, kalau melihat angkanya 24 PSU, ini angka yang banyak. Kalau bicara kualitas pelaksanaan pilkada, menurut Anda seperti apa? Baik, Mas. Pertama, memang kita perlu melihat bahwa itu angka yang cukup fantastis gitu ya, membuat kaget gitu ya. Tapi di lain sisi, memang ini jadi salah satu catatan penting bahwa pelaksanaan pilkada kemarin gitu ya secara serentak itu masih perlu banyak sekali evaluasi, masih perlu banyak sekali perbaikan dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya. Artinya dengan kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya gitu ya memerintahkan adanya PSU di berbagai daerah, bahkan 24 daerah gitu ya, baik itu PSU secara sebagian atau PSU secara seluruhnya, kita bisa melihat bahwa ini akan menjadi biaya mahal gitu ya, bayaran yang mahal dari ketidakprofesionalan atau profesionalitas yang ditunjukkan oleh penyelenggara, dan di lain sisi juga ada juga perbuatan curang yang kemudian dibiarkan gitu ya, ditutup mata sehingga menjadi catatan hitam dalam pelaksanaan pilkada kemarin. Ya, maksudnya ketika ketemu 24 daerah plus 1 daerah tadi, ini berarti menurut Mas Iqbal, MK menjalankan tugasnya sebagai benteng terakhir, begitu? Betul, MK pun kita perlu mengapresiasi ya di satu sisi kepada kinerja Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada beberapa perbaikan, misalkan jika pada putusan-putusan sebelumnya Mahkamah gitu ya membaca salah satu contohnya, misalnya salah satu contoh kasusnya terkait dengan TSM gitu ya, tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang terjadi misalkan sebelumnya di Pilpres. Tapi kita lihat di putusan yang sekarang di Pilkada justru sangat progresif sekali gitu ya, dibandingkan di putusan-putusan sebelumnya berkaitan TSM. Jika sebelumnya tidak terlalu tegas, kita lihat justru sekarang Mahkamah sangat tegas sekali, bahkan langsung memerintahkan untuk PSU seperti itu. Itu kan artinya Mahkamah hari ini ya ada dua kemungkinan, antara di satu sisi mungkin Mahkamah telah sadar sebelumnya, tapi di sisi yang lain Mahkamah telah banyak belajar bahwa tindakan-tindakan ini memang harus segera untuk dihentikan gitu ya, tindakan-tindakan curang tersebut, dan perlu lebih tegas dalam terutama menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan kemarin. Baik, saya ke Pak Marwarar. Pak Maru, komentar Anda, catatan dan evaluasi Pak Maru terkait dengan PSU di 24 daerah, apa Pak Maru? Ya, saya kira pertama-tama kita ucapkan dulu lah selamat sama MK kan. Ini pekerjaan berat ini. Ini junior Anda semua ini Pak Maru. Ya. Junior Anda semua bekerja dengan baik ya? Iya, ini bekerja dengan baik itu Pak Faiz sudah dekat-dekat jadi profesor. Asik, udah PhD. Didorong. Dan MK juga kita berikan penghargaan lah, apresiasi bahwa setelah pemilihan legislatif, presiden pilpres, kemudian sampai kepada pilkada, sukses dilaksanakan, tetapi dengan 24 yang dikatakan tadi diperintahkan PSU, kemudian penghitungan suara ulang, kemudian rekap ulang,
saya kira ada beberapa catatan saya karena saya mengikuti beberapa persidangan itu. Yang pertama, tentang adanya tidak terpenuhi syarat bagi seorang wakil, apakah itu wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil wali kota, maka kita ingin bahwa Mahkamah Konstitusi itu hendaknya melihat dari sudut konstitusi dalam menetapkan ini. Kalau dikatakan cacat seorang wakil, implikasinya secara menyeluruh fair atau pas tidak bahwa diperintahkan coblos ulang misalnya karena yang salah atau yang tidak memenuhi syarat adalah wakil. Saya berpendapat karena di dalam konstitusi ada pemisahan yang jelas bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu adalah merupakan organ konstitusi yang disebutkan dalam pasal 18 ayat 4 yang dipilih secara demokratis. Sedangkan wakil adalah organ undang-undang yang tidak ada disebutkan sama sekali di dalam konstitusi. Oleh karena itu, kalau dilihat dari sudut implikasinya, baik kepada hak konstitusional seorang gubernur, bupati, wali kota yang terdampak oleh kesalahan daripada wakil, menurut saya tidak pas untuk diperintahkan coblos ulang. Karena di samping mahal, bahwa memang itu meskipun diakui dia di dalam satu pasangan, tetapi wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota tidak ada disebutkan dalam konstitusi. Oleh karena itu bisa dipisahkan dalam arti kalau wakil yang salah, saya akan berpendapat bahwa tidak perlu pemilu ulang. Itu hanya diskualifikasi terhadap wakil itu. Tetapi wakil yang akan ditunjuk kemudian itu bisa dilakukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota dengan persetujuan DPR. Ini barangkali ada perlu semacam pengambilan suatu kebijakan yang sesuai dengan konstitusi. Saya mengamati demikian karena menurut saya di samping mahal, tugas MK itu mengadili adalah pertama-tama dari sudut konstitusi. Nah, yang kedua catatan saya mengikuti beberapa pilkada di daerah Papua. Saya kira-kira tahun 2009 MK mengakui bahwa sistem noken yang memberikan tempat kepada kultur dan adat istiadat daerah yang dianggap sebagai warisan budaya nasional dan secara lokal itu perlu dipelihara. Tetapi setelah 15 tahun suatu pengakuan terhadap noken itu, kita melihat beberapa ketidakserasian di daerah Papua dalam pemilihan yang dilakukan berdasar noken. Menurut saya evaluasi yang sudah dilakukan oleh MK, baik ketika pemilu legislatif dan terlebih sekarang pemilihan kepala daerah, menurut saya ke depan Mahkamah Konstitusi harus menyusun satu legal policy yang bisa diserahkan kepada pembuat undang-undang untuk juga mencoba bergerak maju. Di samping mengakui sistem noken, tetapi kita harus juga maju dalam arti memberikan pendidikan bahwa yang disebutkan demokrasi itu boleh tidak hanya lagi apa yang disebutkan teori big man atau orang atau kepala adat yang menjadi curahan gantungan, tetapi individual harus dididik juga sehingga ada satu sinkronisasi yang pas tentang demokrasi yang berlaku di daerah-daerah seperti Papua. Saya kira ini catatan saya. Lepas dari itu, saya apresiasi seluruh pekerjaan daripada MK yang menurut saya secara aman menyelesaikan semua, apakah pilpres, pilkada, kemudian pemilu legislatif. Demikian saya kira, Saudara Don. Oke, siap. Kita harus berterima kasih kepada Pak Marwarar juga atas kaderisasinya yang berarti berhasil ya. Begitu ya, Pak Faiz ya. Salah satu mentor juga ini. Nah, itu dia. Makanya kita harus mendengarkan banyak masukan dari beliau. Saya mengkritisi soal tadi disampaikan Pak Maruf soal pasangan bupati, wakil bupati atau wali dan wawali gitu kan. Itu kan satu paket ya. Mereka kan sebenarnya sejak awal sudah berjanji seia sekata. Tapi salah satu berkhianat, ya dua-duanya kena gitu. Nah, bagaimana? Ada nggak diskresi atau solusi khusus soal ini? Ya, ini kan dari awal biasanya pasangan calon. Sehingga memang ya harus bersama-sama. Begitu juga bahkan kalau menjadi pemohon itu tidak bisa hanya bupati misalnya atau wakil bupati yang mengajukan permohonan. Harus pasangan calon. Bahkan ada yang kemudian
disebut tidak diterima karena tidak punya legal standing karena hanya salah satu saja. Oke. Nah, terkait yang tadi disampaikan, baik sekali diskursus yang disampaikan oleh Pak Marwarar. Tapi seperti ini, MK ini tidak hanya sekedar ingin menegakkan keadilan prosedural, tapi juga ingin menegakkan keadilan substantif. Artinya apa? Beberapa putusan yang dikeluarkan oleh MK kemarin itu tidak serta-merta kemudian langsung mendiskualifikasi dan tidak boleh mengganti pasangan calonnya ini. Oh, begitu. Tetapi masih ada kesempatan partai politik kemudian diminta untuk mengganti apakah wakilnya atau kepala daerahnya untuk PSU berikutnya. Jadi suara rakyat tetap terjaga, tetapi kemudian diminta siapa calon yang tidak memenuhi persyaratan, dia harus diganti kemudian. Nah, nanti PSU itu ada yang diberi kesempatan, misalnya memang baru, itu diberi kesempatan 1 kali untuk kampanye. Jadi calon baru itu akan mengeluarkan kampanye lagi visi misi. Jadi ini ada perkembangan juga Pak Maru. 1 kali aja? Ya, karena kita kan membatasi di dalam amar putusan tadi disebut ada yang mulai dari 30 hari, 45 sampai 180 hari. Dan kita juga harus mempertimbangkan juga kemampuan anggaran di daerah. Jadi kalau terlalu lama pun ya mungkin kita butuh kepastian juga siapa pemimpin-pemimpin yang akan mengisi tapi kan pemerintahan tetap di ini daerah. pasangan calon kan? Berarti calon. mau bupati atau wakil bupati yang bermasalah itu kemudian diganti, tapi pendampingnya tetap yang sama mendampingi begitu? Ya, sepanjang salah satunya tidak dinyatakan, tidak memenuhi syarat dan tidak didiskualifikasi, masih bisa tetap melanjutkan. Oke, ini kembali lagi. Perkembangan baru ya. Oke, ini perkembangan baru ya. Mas Iqbal, apa komentar Anda soal perkembangan ini? Ya, silakan Mas Iqbal. Tadi sedikit terputus Mas, sorry. Ya, Mas Iqbal sudah mendengarkan? Oke, sudah. Gimana Mas? Ya, ini ada perkembangan baru tadi dari Pak Faiz bahwa sebenarnya kalau ada didiskualifikasi salah satu anggota pasangan calon, apakah itu bupati atau wakil bupatinya, diberi kesempatan untuk mengganti salah satunya. Kemudian ada kesempatan kampanye 1 kali aja ya, 1 kali aja. Kemudian sesuai dengan amarnya ya. Sesuai dengan amarnya. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda, Mas Iqbal? Oke, Mas. Ya, memang ada beberapa putusan yang kami pantau seperti itu ya. Ada yang kendala di wakil ataupun di calon kepala daerahnya seperti itu. Namun sebetulnya ya ini menjadi kebijaksanaan mahkamah gitu ya untuk kemudian memberikan putusan yang sifatnya arahan seperti itu yang bisa diaplikasikan secara praktis. Namun di sini sebetulnya kami lihat titik krusialnya adalah bagaimana penyelenggara nantinya. Apakah kemudian pertama bisa memahami itu, lalu yang kedua, apakah kemudian ekosistem pemilihan itu bisa disesuaikan dengan hasil putusan mahkamah. Itu yang sering sekali menjadi tantangan gitu ya terhadap respon terhadap hasil putusan gitu ya, yang akhirnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kemudian diperintahkan oleh mahkamah itu sendiri. Itu yang penting kami pikir penting untuk dilihat di beberapa PSU, khususnya dalam studi kasus seperti tadi, apakah kemudian nanti sesuai atau tidak dengan instruksi yang ataupun hasil putusan berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oke, sebentar, Pak Faiz. Ini kalau PSU ini semua pasangan calon ikut lagi atau enggak? Ya, dia akan ikut lagi, ya. Hanya yang memang dinyatakan secara tegas didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Jadi ada juga yang bahkan salah satu putusan itu bakal calon menjadi pemohon, kemudian dikabulkan oleh MK yang seharusnya memenuhi syarat, tapi oleh KPU itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, sekarang akan menjadi calon dalam PSU nanti. Oke, kabar baik buat dia. Ya, karena kita coba benar-benar bagaimana mencari secara material, substantif, walaupun ini masih bakal pasangan calon, bahkan memiliki legal standing, dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena memang tidak ada alasan untuk kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena semua sudah diperiksa ternyata memenuhi syarat. Iya, salahnya KPU-nya dong ya. Oke, kita belum masuk ke situ. Sebelum break, Pak Maru ada komentar Anda, catatan? Ya, jadi saya menghargai juga pendapat itu, tetapi titik pandang kita tetap kepada konstitusi. Pasal 18 mengatakan tidak ada wakil itu, sehingga ukuran adalah ukuran konstitusional. Karena kita ingat
berapa lama sudah ini, bahkan tahun 2005 ada seorang guru besar mengatakan wakil kepala daerah itu tidak ada dalam konstitusi, itu haram katanya. Oleh karena itu kita tidak boleh memelihara suatu legal policy yang kayaknya menyimpangi konstitusi. Kalau memang ini benar demikian adanya, kita harus berusaha merubah konstitusi, yaitu pasal 18 itu menambahkan wakil di sana seperti adanya wakil presiden. Dan implikasi yang muncul, jangan membebani lagi apa yang dikatakan biaya penyelenggaraan melalui PSU itu. Apalagi kalau kita ingat bahwa sebenarnya seorang kepala daerah itu sebenarnya di dalam apa yang disebutkan kampanye, itu yang dilihat rakyat bukan wakil, tetapi kepala daerahnya yang menjadi suatu obor di dalam hal itu, meskipun peran daripada wakil kepala daerah itu benar. Karena menurut saya dalam undang-undang pemerintahan daerah sejak muncul itu tahun 2004, maka ini menjadi suatu hal yang tidak harmonis sering antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, sehingga harus dicari jalan keluar, dan kesempatan itu sebenarnya ada pada saat sengketa pemilu kada, ketika misalnya terutama yang diskualifikasi wakil, kita tidak memberikan kesempatan itu, tetapi langsung sebenarnya sah pemilu di daerah yang tersengketakan, tetapi bupati kepala daerah akan mengusulkan seorang calon kepada DPRD. Saya kira legal policy baru yang lebih serasi dengan konstitusi. Itu saja pandangan saya. Jelas ya. Jelas Pak Maru dari kacamata hukum konstitusi. Tapi kalau saya tanya sedikit saja sebelum break ke Mas Iqbal, kalau dari kacamata politik, posisi wakil kepala daerah itu kan untuk menentukan tawar-menawar ya, bargaining position, termasuk peta politik di daerah tersebut. Bagaimana Mas Iqbal? Nanti kalau nggak ada posisi wakil juga itu kayaknya kurang meriah, kurang laku itu. Apalagi soal logistik gitu kan, bisa terganggu nanti itu. Gimana Mas Iqbal? Ya memang ya patokannya kan akhirnya kita paradigmanya itu kekunci gitu ya Mas, dengan kemarin Pilpres gitu ya, wakil ini jadi kayak kartu as gitu yang kemudian last minute bisa dikeluarkan. Tapi memang sebetulnya dalam kelengkapan pimpinan, saya sepakat gitu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maru. Sangat penting sekali menyelaraskan itu semua gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kemudian konteks politik dengan konstitusi. Ya peran wakil akan menjadi penting atau tidak penting itu kan nanti disesuaikan dengan bagaimana pembagian porsi kerja gitu ya. Jangan sampai wakilnya hanya jadi pajangan atau getter point aja gitu secara politis ya, getter votes aja gitu. Jadi wakilnya hanya sekadar penarik suara aja gitu, itu jangan sampai, karena jadinya tidak, kalau kata pemerintah sekarang, tidak efisien gitu ya. Artinya sangat sayang sekali jika wakil hanya sebatas pada pemilihan lalu kemudian tidak berguna sama sekali. Tapi memang harus ada pembagian porsi yang jelas gitu ya, pendelegasian pekerjaan yang jelas, dan itu harus diatur di mana, diatur dalam undang-undang kemudian sudah dijamin atau tidak oleh konstitusi. Itu yang perlu untuk dilihat kembali, jangan sampai hanya berfungsi sebagai pajangan, atau bahkan lebih buruk lagi dia hanya sekadar pemanis ketika pemilihan. Iya. Ada juga yang memang sengaja dipasang itu untuk magang dulu, tapi dia punya logistik yang cukup kuat. Nanti 5 tahun lagi kau yang maju, begitu kan? Oke, Bapak-bapak, kita istirahat dulu, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya, pemirsa. NTV Prime Dialog segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Faiz. Pak Faiz, kalau saya jadi pasangan calon yang kemudian kena PSU gitu kan, saya akan komplain kepada KPU-nya. Ya, kenapa tidak sejak tahap awal? Kalau memang ya ada juga mungkin yang coba-coba gitu kan, atau ada permainan gitu kan. Kemudian di benteng terakhir mental. Nah, bagaimana ini? Ya, kalau ada pasangan calon ingin komplain ke KPU, ya kami persilahkan, karena itu di luar domain Mahkamah Konstitusi. Tapi memang ini menjadi semacam evaluasi kita bersama, terutama di penyelenggara pemilihan umum atau kepala daerah, baik KPU maupun di Bawaslu. Jadi kalau hasil pemeriksaan dan persidangan di Mahkamah Konstitusi, itu ada hal-hal yang menyebabkan kenapa harus dilakukan pemungutan suara ulang. Misalnya di awal persyaratan pencalonan. Nah, itu ada masalah soal ijazah misalnya.
ijazah yang kemudian terbukti bahwa ini secara material itu tidak benar, artinya tidak memenuhi syarat. Yang seharusnya penyelenggara pemilu pada saat memverifikasi tidak sekedar formil saja. Misalnya ada dokumen, oh oke, benar. Berarti sekarang sudah harus menelusuri secara materialnya benar tidak ini ijazah. Kemudian ada syarat tidak pernah dipidana atau jujur mengungkapkan dirinya pernah atau tidak pernah dipidana dan apakah sudah melewati masa jeda. Kata jujur tadi kayaknya saya nggak tahu bagaimana mengartikan para calon jujur dan adil. Ya, prinsip pemilu kita kan luber dan jurdil. Bahkan ada yang memang secara sengaja misalnya tidak ingin mengungkapkan hal itu. Padahal sebenarnya diberikan boleh-boleh saja agar publik mengetahui data diri dari calon yang akan dipilihnya gitu. Atau soal periodisasi masa jabatan. Nah, ini juga perlu lebih hati-hati ya, baik itu KPU maupun Bawaslu terkadang memang mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi itu memang harus dikawal benar. Apakah sudah lewat atau sudah melebihi dari 2 periode atau tidak? Itu baru di tahap ya masa nggak tahu, 2 periode kan 10 tahun orang itu menjabat. Masa nggak kelihatan mukanya balihonya di mana-mana gitu? Masalahnya tentu tidak sesederhana itu. Kan ada misalnya kepala daerah yang kemudian menjalankan tugas dimulai dari PLT. Nah, ada yang memang terpilih saat pemilu. Jadi ada aneka variasi yang setiap penanganan perkara pilkada dari tahun ke tahun itu selalu muncul hal yang baru. Misalnya juga itu konteks di awal ya. Dalam konteks penyelenggaraan pemilunya misalnya, bagaimana kemudian bisa mencegah terjadinya TSM. Ada satu temuan baru lagi dari Mahkamah Konstitusi yang harus kemudian kita antisipasi. Ini terkait dengan kontrak politik antara yang ditandatangani oleh pasangan calon dengan para pemilih. Nah, ini tidak dimungkinkan menurut Mahkamah Konstitusi karena itu menjadi bagian dari rangkaian kita menyebut vote buying atau money politik. Karena kan sama saja ini di awal saya akan berikan sehingga mendapat vote, tetapi harus tanda tangan secara resmi. Ada deal-dealan ya, itu jual beli sebenarnya. Konstituen atau para pemilihnya. Meski nah, ini tidak ada uang baru. Di situ. Meskipun uang belum ada, tetapi itu suatu hal yang mulai saat ini tidak bisa dilakukan karena sudah ada jurisprudens. Tetapi beda dengan kampanye secara lisan dan sebagainya. Sehingga semua orang akan diminta ikut tanda tangan, saya berjanji dan sebagainya. Memang itu suatu hal yang ditunggu, tetapi ini akan mengarah pada vote buying yang kemudian terstruktur. Bahkan termasuk itu tahapan. Sekarang kita bicara di hari H. Mungkin bagi konstituen berpikir gini, tanda tangan aja suka lupa. Karena mengikat gimana kan. Enggak tanda tangan gitu kan. Tetapi itu menjadi satu hal yang muncul dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dan ini perlu diantisipasi juga ke depan. Karena mungkin kebetulan ada perkara tersebut masuk ke Mahkamah Konstitusi. Menarik. Selama kita diskusi, pemirsa juga sudah bisa menyaksikan tadi melalui tayangan atau layar yang di-split itu ada beberapa 24 daerah yang harus PSU. Tapi saya mengutip beberapa yang menarik, tentu Mas Iqbal bisa komentar nanti. Yang pertama soal pembatalan Bupati Wakil Bupati Serang. Ya, karena ada keterlibatan suami ya, yaitu Menteri Desa. Kemudian Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya sudah 2 periode maju menang pula. Oh, hebat. Dan yang menarik juga ini yang pernah dipidana Wakil Bupati Pasaman ya. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, ini kalau bicara kualitas penyelenggaraan, kualitas pilkada, yang bermasalah sebenarnya pilkadanya atau penyelenggara pilkadanya, Mas Iqbal? Baik, yang kalau boleh kita kerucutkan, memang kita akan tersempit masalah ini pada 2 peran gitu ya Mas. Yang pertama, tentu penyelenggara yang tidak profesional, penyelenggara yang tidak memahami asas luber jurdil gitu ya, sekaligus ya tidak berintegritas. Dan yang kedua, itu adalah beberapa oknum gitu ya, yang memahami bahwa mereka itu bertindak kurang dan kurang baik, tapi kemudian mereka memanfaatkan kelengahan dan ketidakprofesional dari penyelenggara tadi. Kan harus jujur, Mas. Nah, itu dia. Itu masalahnya. Artinya, ini adalah konsekuensi hasil pembiaran atas 2 hal tersebut, Mas. Penyelenggara tidak paham tata cara main, penyelenggara tidak paham tentang asas-asas pemilihan yang baik, penyelenggara tidak paham bagaimana mekanisme dan kemudian bagaimana menjalankan pemilu yang
tidak berat sebelah atau tidak menguntungkan pihak tertentu, ditambah dengan juga calon-calon gitu ya, atau beberapa peserta oknum ya yang memanfaatkan celah-celah ini. Iya. Ketemulah mereka yang akhirnya berada di posisi-posisi yang sebetulnya kalau kita lihat ini kan banyak sekali masalah-masalah yang mungkin bisa kita cegah dari awal ya. Tadi sempat dibahas oleh Mas Faiz. Harusnya ini dong, Mas Iqbal, yang diberi sanksi bukan cuma pasangan calonnya, tapi KPU-nya, penyelenggaranya juga dong harus kena sanksi, apakah sanksi administratif atau apa. Menurut Anda gimana? Itu penting gitu ya. Itu memang penting. Penyelenggara ini memang harus juga diberikan teguran atau kemudian bisa disanksi yang berat gitu ya. Tapi memang kami pikir akan sulit kalau misalkan itu hanya atau diberikan oleh mahkamah gitu ya. Karena mereka punya komisi etiknya sendiri gitu ya. Karena mereka punya lembaga sendiri yang menangani hal tersebut. Artinya ini kan ada kelalaian yang terbangun sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemilihan ini jadi buruk sekali gitu kesannya gitu ya. Kita bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada itu ada beberapa yang cukup teknis gitu ya, sangat cukup prosedural, tapi kayak seolah-olah dibiarkan untuk terjadi. Pembiaran begitu. Ada seolah-olah pembiaran. Atau nggak paham sebenarnya, jadi nggak ngerti. Itu opsi yang lain. Kompetensi gitu ya. Dong, Mas. Betul. Itu akhirnya menyangkut dengan masalah paling cukup fundamental, yaitu profesionalitas penyelenggara. Tapi yang kedua juga, apakah calon-calon calon A bertindak curang? Apakah calon B benar-benar tidak tahu bahwa itu curang? Calon B mungkin sudah tahu itu curang. Calon B sudah mau untuk melaporkan itu dari awal. Tapi kan penanganannya lelet sekali, Mas. Iya. Penanganan ketika pemilihan, kecurangan dan sebagainya kan sangat lelet sekali gitu ya. Ditambah memang waktu yang diberikan juga sangat sedikit, ya 2 minggu dan lain sebagainya. Prosedurnya tidak lengkap. Itu yang membuat kemudian ini seolah menumpuk sampai di meja persidangan Mahkamah Konstitusi dan ya menyebabkan hasil pemilihan tidak sesuai dengan harapan. Ya, oke, baik. Saya kembali ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, ini bicara kualitas pelaksanaan pilkada. Apa kita mohon pencerahannya dari Pak Marwarar ini? Ya, saya kira memang kalau kita perhatikan penyelenggara pilkada juga memerlukan suatu upgrading ya. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan ajas-ajas yang harus dipatuhi, banyak kita menemukan juga penyelenggara itu lemah di dalam apa yang disebutkan independensinya, imparsialitasnya, profesionalisme. Dan itu ada 12 ajas itu menurut saya seharusnya itu menjadi ukuran yang tegas sebenarnya di dalam menjadi pegangan mereka dalam menyelenggarakan pilkada itu. Oleh karena itu barangkali ya mungkin juga ada satu kekurangan yang terlihat bahwa penyelenggara itu di daerah-daerah tertentu tampaknya minder begitu terhadap beberapa kekuasaan tertentu. Misalnya tadi kalau disinggung menteri yang bisa memberi atau menggunakan struktur pemerintahan sampai ke bawah, itu pasti di dalam beberapa hal penyelenggara pemilihan kepala daerah itu agak keder bahwa seorang menteri misalnya boleh terjun di dalam hal semacam itu. Menteri desa maksudnya Pak Marwarar kan? Jadi kalau mereka memiliki suatu sikap independen dan imparsial dan profesional bahwa dia harus mempertahankan penyelenggaraan pemilu berdasarkan ajas-ajas konstitusi. Ini kalau saya perhatikan sepanjang sepanjang pilkada pemilu terutama di tingkat-tingkat daerah ini masih menjadi problem. Oleh karena itu kita harus memberikan suntikan keberanian di samping perlu juga barangkali setiap saat melakukan peningkatan daripada kemampuan penyelenggaraan itu secara lebih profesional. Saya kira ini yang menjadi masalah kita sehingga sebenarnya sengketa proses, sengketa administrasi yang ada di tingkat bawah tidak seharusnya lagi sampai kepada Mahkamah Konstitusi. Ini problem kita bersama. Ya, oke. Saya ke Pak Faiz kembali. Artinya KPU itu sebenarnya harusnya bukan hanya sebagai I.O. ya, karena kalau KPU di hulu, hilirnya kan ke MK kalau ada masalah gitu kan. Nah, istilahnya Anda ini kan jadi tukang sampah begitu. Oke, meski secara konstitusi ini sudah disediakan semua instrumennya, tapi apa yang harusnya dilakukan dari hulu ke hilir biar tidak numplok di sini semua masalah? Ya, dalam beberapa putusan MK itu sudah sering disebut agar
pengawasan, penyelesaian sengketa itu diselesaikan sebelum masuk ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan dari mulai persyaratan yang tadi saya sebutkan, penyebab kemudian harus sampai ada pemungutan suara ulang itu kan ada di hulunya, kemudian meluluhlantakan semua proses yang sudah terjadi. Kemudian MK bisa saja sebagian pihak mengatakan MK seharusnya tidak mengurusi hal-hal itu tersebut. Tetapi ini dalam konteks menjaga kemurnian suara rakyat, kedaulatan rakyat, dan MK seperti yang disampaikan oleh Pak Maru, ini mengawalnya nilai konstitusi, bukan sekedar level di undang-undang. Sehingga ikut masuk untuk memeriksa kembali apakah benar dari mulai persyaratan, masa kampanye, bahkan rekapitulasi suara yang disampaikan oleh Mas Iqbal, sering masih terjadi kesalahan rekapitulasi tiba-tiba berubah, pemilih ganda kemudian bisa masuk dan memilih, ada pemilih fiktif, tanda tangannya sama semua, itu semua terungkap di persidangan. Kenapa? Karena MK juga tidak hanya mendengar dari satu sisi, dari pemohon, tapi juga dari KPU jawabannya, pihak terkait, bahkan dari Bawaslu sendiri. Apakah ini sudah, bahkan ada beberapa yang sudah diputus misalnya oleh Bawaslu, ini tidak terbukti pelanggaran, tetapi MK melihat setelah mendengar semua pihak, ternyata ini masih dinyatakan sebagai pelanggaran. Tapi pernah nggak sih misalnya MK itu duduk bareng, bicara soal teknis nih penyelenggaraan pemilu gitu kan, dengan KPU gitu kan, dengan penyelenggara, atau mungkin stakeholder lah, biar nanti nggak numplek di satu masalah di satu lembaga tertentu gitu. Ini juga salah satu tanggung jawab moral MK untuk terus memberikan edukasi dan ya semacam civic education lah. Jadi bahkan Pileg, Pilpres dan Pilkada itu MK selalu mengundang penyelenggara pemilu, baik itu KPU, beberapa angkatan, Bawaslu, partai politik, bahkan sampai kuasa hukum calon pasangan. Kita berikan bagaimana seharusnya pemilu itu berjalan, hukum acara MK seperti apa, sehingga mereka tahu rule of the game-nya. Sehingga kalau ketika kemudian ada yang merasa prosesnya kok tidak sesuai, jangan-jangan memang belum menguasai rule of the game-nya. Karena memang itulah yang sudah disepakati secara bersama. Dan kalau pertemuan dengan penyelenggara pemilu, bahkan tidak perlu dengan pertemuan, dengan membaca semua putusan 26 yang dikabulkan, itu banyak sekali catatan-catatan yang bisa kemudian kita sama-sama memperbaiki proses dan penyelenggaraan pemilu ke depan. Oh, gitu. Anda ini jadi kayak guru BP ya? Gitu. Padahal kalau bicara kompetensi dari hulunya gitu kan. Oke, Pak Maru, ini bagaimana ini? Karena kalau kita bicara kualitas demokrasi, tentu kita harus bicara bagaimana mengawal sebuah proses demokrasi itu sendiri dengan orang-orang yang berkompeten. Catatan Anda, Pak Maru? Ya, saya kira sudah dikemukakan tadi Pak Faiz, itu benar bahwa MK itu secara berkesinambungan sebenarnya memberi pembekalan itu sebenarnya terhadap semua peserta, semua yang berkepentingan stakeholder di dalam pilkada maupun pemilu setiap tahunnya. Tetapi menurut saya juga ada lebih yang harus kita lakukan. Semangat daripada penunjukan penyelenggara itu juga harus benar-benar mereka yang memiliki kualitas, yang mampu menyerap ide-ide yang ada di dalam konstitusi yang diberikan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Kualitas daripada penyelenggara itu memang itu melalui seleksi yang ketat, sehingga ya kalau seluruh pansel dalam pemilihan ini independen dan betul imparsial dan tujuannya untuk meningkatkan kemajuan, kita bisa mencapai itu. Tetapi kan kadang-kadang ada juga like and dislike, ini siapa kan, soal orientasi politiknya menjadi dasar juga dipilih. Sebenarnya itulah negara-negara yang berkembang itu membutuhkan waktu terhadap itu, sehingga setiap saat bahwa kita harus mencoba meyakinkan semua stakeholder, kita meninggalkanlah apa yang dikatakan keberpihakan itu melalui kawan atau orang-orang separtai kah, dia sesuai alirannya dengan kita. Kita harus profesional betul. Tapi ya itu makan waktu lah Pak Dodi. Barangkali sama dengan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini, seperti itulah masalah dalam masalah pilkada ini juga, karena ini juga adalah penegakan hukum sebenarnya. Tetapi semua harus diberi kemampuan untuk menyelenggarakan ini dengan baik dan ukuran-ukuran yang sama dengan tekad yang sama untuk menegakkan demokrasi, tetapi dikawal oleh nomokrasi atau hukum.
Saya kira ini tambahan saya. Iya, saya khawatir Pak Maru karena ada refocusing anggaran, kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, dan BIMTEK khususnya dari MK buat penyelenggara pemilu, ini makin berkurang. Ada pengurangan nggak anggaran kegiatan? Untung pemilunya 5 tahun lagi kan. Oh, untung 5 tahun. Tapi proses edukasi itu tidak boleh menjelang pemilu doang gitu kan? Ya, saya kalau tidak ada pemilu itu peningkatan hak konstitusional warga negara. Beda temanya. Oke. Tapi yang menarik, saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, kalau kita melihat ada beberapa catatan kasus di beberapa daerah, dari yang saya contohkan tadi soal Bupati Serang, kemudian Tasikmalaya, sama yang Wakil Bupati Pasaman, yang ini kan harusnya KPU-nya bisa ngecek SKCK-nya gitu kan. Jadi bisa ditelusuri masalahnya di mana. Anda mengkritisi dan solusinya kira-kira seperti apa, Mas Iqbal? Masih di mute, Mas Iqbal? Mungkin kalau misalkan dari hal paling fundamental gitu ya Mas, mungkin kita harus memberikan satu pertanyaan dulu pada penyelenggara. Apakah kemudian penyelenggara menganggap bahwa kompetisi yang jujur dan adil gitu ya, berintegritas, merupakan suatu hal yang prinsipil dan fundamental atau tidak dalam pemilu? Itu penting sekali. Artinya ini juga termasuk dalam prospek bagaimana kinerja mereka profesional atau enggak sih penyelenggara. Yeah. Kalau ditanya apakah mereka kurang BIMTEK, saya kira anggaran sudah sangat tinggi gitu ya untuk penyelenggara, untuk melakukan BIMTEK, sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi kan kesadarannya di sini yang kurang gitu ya. Ya hal-hal yang cukup remeh-temeh yang kemudian tertinggal gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya sederhana sekali, mengecek SKCK atau mengecek riwayat mereka periodenya berapa tahun, sudah menjalani pemerintah berapa tahun, itu kan sebenarnya sederhana untuk bisa mereka lakukan, bukan pekerjaan yang sangat berat gitu ya. Namun karena kesadaran mereka tidak punya gitu ya, itu mempengaruhi bagaimana perjalanan ya upaya mereka menjalankan kompetensi atas tugas-tugas mereka dengan baik atau enggak. Ini jadi salah satu kritik besar terhadap penyelenggara. Karena seperti ini Mas, kompetisi itu kan seadil-adilnya gitu ya, gagasan atas kompetisi. Tapi ketika tidak bersamai dengan kecakapan, kemampuan, kapasitas, sekaligus integritas dan pemahaman atas prinsip secara fundamental oleh penyelenggara, maka kompetisi ini akan bisa kita mudah sanksikan gitu ya, akan mudah kita anggap kok ini kayak berat sebelah. Itu yang terjadi dalam pemilihan kita hari ini gitu ya. Maka kami pikir mumpung sekarang adalah pasca pemilihan gitu ya, kita sudah tahu bagaimana permasalahan ini, ya kita nggak mungkin lah semuanya kasih pekerja itu ke Mahkamah Konstitusi gitu ya, karena mereka bukan mahkamah palu gada gitu ya, tapi mereka kerjanya dalam konstitusi gitu, menjaga bagian Ya ini karena tanggung jawab kita semua, Mas Iqbal, tanggung jawab Anda, saya. Ya jangan cuma ngandelin APBN lah, Perludem kan juga banyak duitnya. Jadi bikinlah BIMTEK, edukasi gitu loh, penyelenggara pemilu gitu. Nah itu sudah sering gitu sebenarnya, tapi kan nggak tahu penyelenggara paham atau enggak ya. Tapi yang penting itu sih Mas, mumpung sekarang momennya adalah pasca pemilu, karena lagi masa-masa evaluasi dan kemudian perbaikan juga, termasuk rangka hukum dan juga termasuk teknis penindakan. Kami kira itu penting sekali untuk menjadi salah satu bahasan sentral dalam perbaikan jika kita memang benar-benar serius mau untuk memperbaiki prosesi pemilihan ke depan kayak gitu ya. Karena toh hari ini rezim sudah tidak ada bedanya kan rezim pemilu dengan rezim pilkada. Ya. Oke, baik. Bapak-bapak kita rehat dulu, kita lanjutkan di segmen terakhir nanti. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Apa jaminannya Pak Faiz tidak akan ada PSU ronde-ronde berikutnya? Ya, kalau ini tidak ada yang bisa memberi jaminan kecuali kita semua sama-sama berikhtiar ya. Karena begini, ini juga sekaligus pengingat kita semua. Walaupun sudah selesai kemarin diputus 310 dan ada 26 yang kemudian diputus dikabulkan, 24 diantaranya harus ada pemungutan suara ulang. Ini tetap harus benar-benar dikawal. Jangan lagi terjadi pelanggaran, apalagi kesalahan dalam kemudian memverifikasi terpenuhi syarat calon yang diganti itu atau tidak. Karena konsekuensinya, kalau kemudian terjadi pelanggaran, terbuka kemungkinan mereka yang merasa dirugikan, pasangan calon ini mengajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kemudian terbukti lagi, berarti kan bisa saja. PSU dan lagi. Pengalaman ini sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, PSU lagi.
maka kita harus hormati juga. Nggak ada kuota ya, misalnya maksimal berapa kali PSU itu gitu? biasanya berhenti ketika anggarannya sudah tidak tersedia. Anggaran kan dari habis. negara? Iya, terutama di daerah. Ini kan juga harus kita perhitungkan. Bukan MK tidak semata-mata menutup mata terhadap kemampuan anggaran daerah. Sehingga ini harus kita kawal dan harapannya kemudian tidak ada lagi yang masuk ke Mahkamah Konstitusi hasil PSU ini. Gitu. Oke, Mas Iqbal, kalau ternyata sudah PSU, ada PSU susulan lagi, sementara penyelenggaranya masih yang sama, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, yang pasti kalau misalnya mereka kembali melakukan kesalahan yang sama gitu ya, Mas, penting sekali untuk ya termasuk Dewan Kehormatan mereka, Dewan Etik dan sebagainya, penting sekali untuk menyangsi dengan tegas gitu. Itu kan yang sudah kita tunggu dari lama gitu ya. Jangan sampai kayak gini, penyelenggara itu kan sudah diseleksi sedemikian rupa gitu ya dengan berbagai mekanisme yang ada. Namun ketika mereka sudah terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya, artinya sudah tidak layak untuk menjadi penyelenggara. Dan ya memang PSU tidak ada batasannya gitu ya, bisa dilakukan berulang sampai kemudian anggaran habis. Tapi kami pikir di kondisi seperti hari ini gitu ya, termasuk dengan ada wacana efisiensi dan sebagainya, pilihannya dua nih. Yang pertama adalah memperbaiki kinerja penyelenggara atau menggantinya gitu ya, sampai kemudian penyelenggaraan PSU ini bisa berjalan dengan baik. Atau yang kedua, orang-orang semua tutup mata dengan keburukan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan PSU nantinya. Kayak gitu. Ya. Cuma dua pilihan itu. Atau yang ketiga, nggak ada pilihan Mas Iqbal, karena uangnya udah habis, anggarannya, udah terima aja lah apapun hasilnya. Gitu ya pemilihannya. Ya, oke. Maka ya, itu yang penting dua hal tadi. Kita harus bisa memilih di antara dua hal tersebut. Ya, baik. Saya ke Pak Marwarar. Pak Maru, ini apa yang harus kita lakukan sebagai prioritas untuk saat sekarang agar nanti di pemilu berikutnya tidak akan terulang atau tidak akan nambah statistik daerah-daerah yang harus PSU, Pak? Ya, saya kira pertama ya kita harus mulai menerapkan juga secara tegas sebenarnya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, apakah itu administrasi dan lain-lain, sehingga tidak perlu lagi menjadi sesuatu hal yang sampai kepada Mahkamah Konstitusi, dan di dalam proses penyelenggaraan itu tentu bisa melalui kemampuan daripada penyelenggara yang boleh dikatakan memenuhi standar, itu akan mengurangi apa yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terulang hal-hal semacam ini. Tetapi di lain pihak juga kita akan melihat bahwa putusan MK itu juga harus boleh dia menekankan apa yang dikatakan mengawal demokrasi sebagai rakyat yang berdaulat menunjuk pihak yang akan memerintah dia, dan instrumen itu sebenarnya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi kalau ukurannya dalam seluruh proses yang terjadi memang bukan rakyat yang berdaulat yang menentukan peralihan kekuasaan atau penyerahan kekuasaan melalui suara yang ada itu. MK juga harus tegas, tidak perlu terlalu banyak misalnya kita memberikan kesempatan pemilu ulang atau tidak, langsung tegaskan bahwa diskualifikasi kalau perlu langsung pihak yang memohon yang menang, kalau landasan yang diukur dari demokrasi dalam konstitusi bahwa suara rakyat itu sesungguhnya sebagai instrumen peralihan kekuasaan sudah dipenuhi, itu menjadi ukuran bagi saya. Ya. Sehingga apapun masalah administrasi, ya kita kesampingkan semua itu, kita melihat kepada intinya proses konstitusi yang menyerahkan kedaulatan itu adalah rakyat. Dan kalau itu diukur MK sudah sampai kepada titik yang sebenarnya kita tidak perlu mempertimbangkan terlalu jauh masalah administrasi penyelenggaraan. Saya kira ini suatu revolusi sikap yang dalam kondisi anggaran sekarang diperlukan. Ya. Itu dari saya. Revolusi karena kepepet anggaran ya. Pak Faiz, bisa nggak dilakukan seperti itu? Ini Pak Maru memang istilah-istilahnya luar biasa ini. Cuman ya MK tentu dalam memutus berbasis pada ketentuan, terutama hukum acara dan pengalaman panjang MK memeriksa. Misalnya seperti ini, memang terbukti bahwa terjadi ada pelanggaran, kemudian ada penambahan suara. Tetapi kalau kemudian sudah dihitung oleh Mahkamah Konstitusi tidak mungkin bisa mengubah juga, ya MK tidak akan memaksakan untuk dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang.
karena toh hasilnya tidak akan melampaui dari suara pemenang. Jadi kita mempertimbangkan itu juga, tidak serta-merta. Tapi kalau memang sudah terbukti dan itu sifatnya sangat fundamental dan ini TSM terjadi, gitu TSM, kemudian hal-hal yang melanggar atau mencederai prinsip-prinsip dan azas pemilu, maka ya MK pasti akan memutuskan itu untuk diulangkah, dihitung, atau bahkan sampai didiskualifikasi. Gitu. Ya, hitung-hitung kan PR-nya begadangnya 5 tahun sekali lah ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Faiz terima kasih sudah hadir. Mas Iqbal terima kasih. Pak Marwarar terima kasih. Pak Marwarar. Terima kasih. Sehat selalu Terima semuanya. kasih, Ya, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak Maruf. Ya, baik pemirsa, kita akhiri sampai di sini diskusi kita sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja dan rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka.